Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Ketemu lagi kita dong hari ini dengan senyum yang mereka berseri-seri. Ya nggak sih? Karena apa? Karena kita sehat ya. Memang akhir-akhir ini challenge-nya lagi luar biasa banget. Karena kita tahu cuaca lagi gokil ya. Sekarang almost every day itu 35 derajat untuk suhu udara ya. Jadi ini butuh ketahanan fisik yang luar biasa. Jadi kalau kita masih sehat, masih bersemangat, masih bisa bekerja, masih bisa melakukan banyak hal nih, berkah sekali, luar biasa. Makanya dijaga kesehatannya ya. Dan hari ini Nena Amelia kembali hadir pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Nah, seperti biasa, teman baik kita hari ini adalah Pak Nyoto Setianto. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Memang sekarang udaranya panas ya. Jadi kalau kita mau jemur baju itu cepat kering ya kan, aman deh ya kan. Kemudian kalau bikin ikan asin juga cepat jadi. Apalagi yang kira-kira dengan suasana matahari terik begini kan ada manfaatnya. Ini tukang es ini ya lagi laris ya kan. Ya, okay. Tukang bawa payung nggak laris ya, nggak ada hujan. Pokoknya sebetulnya di setiap kesempatan itu memang ada blessing ya Pak. Ada sesuatu yang memang kita bisa manfaatin gitu ya. Cuma meskipun di beberapa daerah udah banyak yang kekeringan katanya. Betul sekali. Berarti tukang gitu ya. Sumur bor ini juga lagi. Iya, tukang sumur bor jadi laku keras ya kan. Didalemin ya sumurnya. Didalemin, betul. Oke. Apapun itu pastinya kita tetap harus bersyukur dengan semua hal yang kita temui ya. Dan kita dikasih sehat itu sudah sebuah anugerah yang luar biasa. Nah, hari ini kita juga akan kembali mengingatkan kepada Anda untuk sehat itu nggak harus mahal gitu ya. Seringkali kan ada orang yang punya pendapat, wah kalau mau sehat itu makanannya harus jaga banget, harus makanan-makanan yang mahal, harus sayuran-sayuran yang organik, harus yang semuanya butuh biaya. Sebetulnya sih enggak ya Pak Nyoto ya. Sebenarnya tergantung cara kita makannya juga, apa yang kita makan. Kemudian waktunya kita makan kan itu yang paling penting ya. Sebenarnya kalau yang mahal-mahal itu banyak juga yang rasanya nikmatnya luar biasa tapi malah berbahaya bagi kesehatan. Nah ini kemarin nih saya dapat berita nih, saya belum sempat jenguk kan hari ini kan saya siaran. Teman baik saya sekarang masuk rumah sakit mesti cuci darah. Ginjal ya Bre? Dia udah cuci darah 2 kali, sekarang kejang-kejang. Terus teman saya yang udah jenguk duluan nih, saya tanya, Pak kenapa sih penyebabnya gitu kan, kita kan kepo juga ya kan, kok udah cuci darah sih kan gitu. Kayaknya kemarin 2 minggu yang lalu masih fine-fine aja, masih ketawa-ketawa gitu kan. Saya tanya kenapa sih Pak kok bisa cuci darah, kayaknya kemarin seger buger aja gitu, kok tiba-tiba seminggu lalu udah cuci 2 kali, sekarang 1 minggu udah 3 kali dan belum sadar juga gitu ya. Ya dia untuk ngomong aja nggak bisa, cuma matanya kerjep-kerjep aja walaupun sadar. Terus saya tanya penyebabnya apa, bolak-balik itu Pak, dia kan orangnya hobinya jalan ke sana jalan ke sini. Terus hobinya itu konsumsi minuman berenergi, jarang minum air putih. Jadi rumahnya itu berkerat-kerat minuman energi semua. Maksudnya ya dia kan? Mungkin untuk jaga stamina biar nggak capek karena dia hobi jalan. Hobi gitu. Jalan kesana kesini bawa mobil. Ternyata itulah penyebab dia kena gagal ginjal. Nah, artinya kita harus hati-hati ya. Jangan cari yang instan biar kita matanya melek, minum kopinya kental, biar kita badannya seger buger, minum doping terus. Itu malah ujungnya malah organ kita yang kita korbankan. Nah, kalau sekarang pun udah kondisinya begini kan mengembalikannya nggak sederhana dan kasihan juga orang keluarga yang kita tinggalkan kan. Namanya orang sakit itu kan satu
beban mental. Dia kan sendiri pasti mentalnya nggak nyaman dong, kan sakit, pengen cepat sembuh. Beban moral, kenapa? Karena pasti nyusahin keluarga. Beban biaya juga. Iya kan, beban ekonomi. Iya, Pasti uangnya betul. keluar semua, ya kan? Oke. So, saya di sini ya, Ziman Lovers ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Yang pengen nanya boleh di 081511103103 dan jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita kali ini tentunya setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, seringkali ketidaktahuan itu yang jadi musuh utama kita ya, Ziman Lovers ya. Kita nggak ngerti bahwa hal-hal yang kita konsumsi ini justru nantinya akan bisa menimbulkan penyakit ya. Sometimes orang tuh cuman melihat dari sisi short termnya aja. Jadi kayak tadi teman Pak Nyoto tuh minum energy drink, ternyata dalam jangka panjang ini justru merugikan buat kesehatan gitu ya. Dan seringkali juga dalam kehidupan sehari-hari kita ini juga ngasal aja ya Pak, kalau misalnya Iya. makan apa-apa pokoknya enak gitu ya, maunya dicari seperti itu. Padahal sehat itu jauh lebih penting dibanding semuanya ya. Ya, saya yakin semua orang sudah tahu. Nah, hari ini kita masih bahas mengenai sehat itu nggak harus mahal. Boleh yang mau nanya ke 081511103103 dan jangan lupa subscribe juga ya YouTube channel kita di Ziman Herbal. Nah, udah sering banget ya Pak Nyoto kita bahas mengenai makanan-makanan sehat yang sebaiknya kita konsumsi. Kan Pak Nyoto sering katakan hindari tiga putih ya, kemudian makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan segar gitu ya. Nah, seringkali juga karena bukan cari kambing hitam sih Pak Nyoto, Ya, karena makanan kambing kendit ya. kambing Arab nggak apa-apa juga sih. Seringkali karena kesibukan ya, kita makannya tuh sedapat-dapatnya aja. Terus justru kita minum suplemen ya, minum vitamin yang segala macam vitamin gitu, sebetulnya bagus nggak sih itu buat tubuh kita? Ya, jadi kan di luar sana banyak ya orang jual vitamin ya, vitamin A, B, C, D, E gitu ya. Mungkin baru sampai E doang kali ya, belum sampai Z gitu ya. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin K juga ada. Nah, konsumsi vitamin itu juga sebenarnya nggak boleh berlebihan. Ada dosis dan takarannya. Kalau kita lagi sakit, kita boleh konsumsi vitamin, ya kan? Cuma kebanyakan juga banyak orang yang tidak tahu bahwa kalau konsumsi vitamin terus-terusan dosis tinggi, tubuh kita itu karena biasa mendapatkan vitamin yang instan, nggak bisa produksi vitamin lagi. Padahal buah-buahan yang kita makan, misalnya buah jeruk gitu ya, buah apa lagi ya kadar vitaminnya tinggi, buah pepaya, misalnya buah mangga ya kan, sirsak. itu kan bentuknya bukan vitamin, dia bentuknya adalah antioksidan, karoten, beta karoten, kemudian lutein, polifenol, antosianin, begitulah nama-namanya ya. Anggap aja kalau yang ada untuk vitamin itu karotin, beta karotin. Nah, begitu kita konsumsi makanan yang buah-buahan itu, antioksidan itu oleh tubuh kita diolah menjadi vitamin C kalau kita kekurangan vitamin C. Kalau kita kekurangan vitamin A, beta karotin dirubah menjadi vitamin A. Kurang vitamin C, beta karotin dirubah menjadi vitamin C. Kurang lebih seperti itu. Tubuh yang meregulasi. Begitu kita kebiasaan konsumsi vitamin C yang instan, tubuh nggak perlu proses lagi. Suatu saat kita berhenti konsumsi vitamin C, kita konsumsi buah-buahan yang katanya mengandung vitamin C, tubuh udah nggak bisa buat vitamin C lagi. Udah bego lah istilahnya, kan udah kebiasaan dimanja. Jadi kok saya kekurangan vitamin C padahal tiap hari makan jeruk. Misal tiap hari saya makan jeruk, makan pepaya, makan mangga, kok tetap aja saya sariawan, tetap aja panas dalam, ya kan? Tetap saja kekurangan vitamin C karena sudah biasa konsumsi yang instan tadi. Ya, jadi kita konsumsi vitamin A, B, C itu jangan jadi kayak makanan sehari-hari. Kalau kita memang kondisinya sakit, butuh untuk doping agar badan kita cepat segar, kita konsumsilah vitamin yang sesuai seperti kebutuhan. itu yang diproduksi jadi kalau oleh gitu medis. kalau orang dibilang banyakin minum vitamin itu nggak benar dong Pak? Iya, karena kan terus terang ya, kita kan konsumsi vitamin seperti itu juga harus ada aturan pakainya, nggak boleh sehari misalnya berapa dosisnya tergantung berat badan ya kan. Dan jangan jadi kebiasaan, bagusnya kita malah mendapatkan vitamin A, B, C, D, E dan sebagainya itu dari makanan, bukan dari sesuatu yang sudah diproses bentuk
kapsul, tablet, ya kan? Oke. Lebih bagus dari makanan. Jadi kalau kita cari suplemen food itu paling bagus adalah suplemen food yang kandungannya makanan. Jadi kalau kita cerita nih ya, suplemen food yang kandungannya misalnya mengkudu gitu kan, ada kulit manggisnya ada 5. Orang tanya, ini kadar vitamin C-nya berapa ini? Nggak bisa ditakar karena itu buah alami. Yang diekstraksi. Iya, tapi kalau udah dibikin secara kimia, secara farmasi bisa ditulis dosisnya 250, 500, 1000 mg karena bentuknya sudah jadi bahan apa namanya pabrikan ya yang udah bisa dihitung kadarnya. Tapi kalau alami kan nggak bisa, ya kan? Ini saya makan buah pepaya kandungan vitamin C-nya berapa ya? Nggak bisa karena itu masih alami. Tubuh kita lah yang proses untuk menjadi vitamin yang dibutuhkan tubuh. Dan itu kerjasama antara metabolisme kita dengan enzim, koenzim, dan berbagai macam sehingga terbentuklah zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Oh, jadi kadang-kala kan ada tuh Pak keterangan 1 iris pepaya itu mengandung sekian banyak, kan suka ada begitu tuh Pak? Ya betul, ya kan banyak yang cerita seperti itu, ya kan itu adalah penelitian, ya kan kurang lebih kandungan vitaminnya atau vitamin A, vitamin C-nya dan sebagainya. Cuma itu masih dalam bentuk zat-zat yang harus bekerja sama dengan metabolisme tubuh kita. Jadi tubuh kita nanti jadi pinter kalau kita mendapatkan vitamin dari makanan. Karena mesti diolah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah contohnya gini, saya kekurangan vitamin A, ya kan. Contohnya mata saya rabun deh, ya kan. Penglihatan saya nggak bagus, butuhnya vitamin A. Terus saya konsumsi itu vitamin C, kira-kira bisa mengatasi masalah nggak? Nggak bisa, karena vitamin C nggak bisa menggantikan vitamin A. Sebaliknya, kita gampang sakit, imunitas kita menurun, kita gampang bibir pecah-pecah, gampang radang. Kita butuh vitamin C. Kita konsumsinya vitamin A. Vitamin A tidak bisa menggantikan vitamin C. Iya. Tapi kalau makanan, ya contoh kita makan pepaya deh, ya kan, atau memakan wortel, brokoli, sayur-sayur buah-bahan ya. Tubuh kita itu cerdas. Oh, ini lagi kekurangan vitamin A. Udah deh dari buah-buahan dan sayur ini kita proses menjadi vitamin A. Tapi kalau kita kurang vitamin C, tubuh kita akan proses jadi vitamin C. Itu gitu. bedanya antara makanan dengan suplemen instan gitu. Memang sih nggak ada yang bisa ngelawan ya dari produk yang di sana ya Pak gitu. Iya, buatan Tuhan gitu loh, mau dilawan. Sebetulnya kadang-kala kita aja yang nggak mudeng ya, karena Allah itu udah kasih kelengkapan yang luar biasa buat tubuh kita. Tinggal dikasih trigger aja, makanan apa, butuhnya apa, bahkan dia lebih cerdas ya daripada kita sendiri yang ngatur. Manusia kebanyakan ngatur sih gitu kan. Iya. Yo wis, nanti kita lanjut lagi ya Ziman Lovers ya, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut kembali Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat setelah yang berikut ini. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Nah kan baru deh pada ngangguk-ngangguk. Oh jadi begitu ya Om Bob. Oh. Ya kita jadi tahu bahwa sekarang makanan-makanan yang asli ya, sayuran, buah-buahan itu jauh lebih powerful ya. Sekaligus juga membuat tubuh kita ini dijaga kecerdasannya gitu kan. Karena iya betul. Kalau kita udah terbiasa makan vitamin-vitamin yang sudah jadi, tadi justru bikin tubuh ini tidak mengenali lagi butuh apa gitu. Jadi manja, kan. Nah, ya jadi kan. manja ya. Jadi udah nggak mau bikin vitamin C deh, udah ada yang instan kan gitu. Kalau konsumsi vitamin A udah ada yang instan. Jadi begitu makanan masuk dalam tubuh kita nggak proses. Ya kan, kenapa? Udah ada yang instan, ngapain saya proses lagi? Nah, jadi tapi tubuh seringkali kita kan yang terjadi begini Pak, daya tahan tubuh kita kan up and down tuh Pak Nyoto ya kan. Betul sih udah berusaha makan makanan yang seperti disampaikan Pak Nyoto tadi. Tapi sometimes kan butuh juga suplemen-suplemen yang bisa bikin metabolisme tubuh jauh lebih optimal lah gitu. Nah kalau misalnya toh memang kita butuh suplemen, itu Pak Nyoto rekomendasi suplemen yang model kayak apa Pak Nyoto? Nah jadi kita sharing ya, karena kan pertama kali suplemen yang paling banyak dijadikan jargon gitu ya, antioksidan. Apa sih pengertian dari antioksidan? Jadi kan antioksidasi. Kita itu mengalami proses radikal bebas atau berkarat deh. Kalau besi kena oksidasi jadi berkarat gitu kan. Kalau kayu jadi lapuk,
plastik jadi kertas, jadi rusak deh pokoknya karena teroksidasi oleh oksigen radikal namanya. Nah, tubuh kita juga mengalaminya dan tubuh kita memproduksi antioksidan sendiri sih, tapi kapasitasnya nggak signifikan untuk melawan radikal bebas yang demikian besar. Apalagi sekarang polusinya kan makin banyak ya, polusi air, udara, dan tanah itu radikal bebas tuh, antioksidan itu oksidasi semua tuh. Ya kan, belum lagi asap kendaraan bermotor, kemudian dari gelombang frekuensi radio, frekuensi handphone, frekuensi macam-macam deh. Itu merusak sel-sel tubuh kita, maka kita butuh antioksidan, kita butuh suplemen, kan gitu. Nah, suplemen yang menarik adalah suplemen yang paling bagus, yang bisa kita konsumsi rutin nih, ya kan. Kalau suplemen yang lain boleh kita konsumsi, tapi kan sebaiknya nggak bisa rutin kalau tubuh kita tetap ingin cerdas. Yang tubuh kita tetap cerdas adalah suplemen antioksidan aktif, karena kandungannya adalah saripati, buah-buahan yang memang punya efek terapeutik atau pengobatan dari zaman dahulu kala. Contoh. Maksudnya gimana? Suplemen antioksidan aktif tuh maksudnya gimana? Ada yang pasif? Yang pasif itu biasanya sudah diolah berkali-kali dengan proses pemanasan, jadi dia sudah nggak hidup lagi. Oke. Contoh kita makan sayuran keredok lah ya, yang mentah, sama sayuran gado-gado yang udah direbus, yang aktif dan hidup itu yang keredok, yang antioksidan biasa saja, karena udah direbus itu adalah gado-gado. Oke. Pisang goreng sama pisang Ambon yang aktif, yang sudah goreng ya udah cuma ada mineral vitamin umum saja, tapi udah tidak ada enzimatisnya. Oke, berarti pokoknya yang masih raw material ya Pak ya? Masih raw material, dan kebetulan itu ada dalam suplemen Ziman. Jadi kalau kita konsumsi Ziman rutin, dia punya antioksidan memang secara turun-temurun punya kandungan mengatasi ribuan penyakit. Contohnya adalah mengkudu. Mengkudu itu kan superfruit. Sudah diteliti oleh Profesor Heinig dari Jerman, kandungannya sudah diuji klinis untuk macam-macam penyakit, efektif kalau kita konsumsi rutin karena memang ada kandungan bioaktif senyawanya. Jadi Ziman itu ada di dalamnya itu ada mengkudu ya. Mengheftu. Iya, Iya noni. apa? Mengheftu. Gitu. Apa mengheftu? Apa itu mengheftu? Mengkudu. Mengkudu. Oh, kudu, betul. Have to. Oke. Kemudian juga yang setelah itu terkenal juga adalah kulit manggis. Itu telitinya di Amerika loh. Penelitian bahwa kulit manggis itu adalah kandungannya kaya sekali dengan antioksidan tingkat tinggi, ya kan? Ternyata manggis kebetulan paling banyak di mana? Di Indonesia. Iya. Ya kan? Jadi yang paling bagus itu bukan buahnya loh, kulitnya, tapi ya. pahit, jangan dimakan. Iya sih. Ya Dan kan? itu dibuang loh kalau di sini loh. Iya. Makan manggis buang kulitnya. Terus delima, ternyata delima itu kandungan antioksidannya tinggi sekali, ya kan? Kemudian ada lagi zat untuk mampu mengencerkan darah, anti kanker, anti diabetes, namanya cinnamon. Orang sih nggak tahu apa cinnamon, padahal kayu Cinnamon manis, tuh kayu manis, ya kan? ya. Ada lagi buah herbal yang sangat dimuliakan lah oleh orang-orang pengobatan Indian traditional medicine, pengobatan Ayurveda, namanya Centella asiatica, pegagan, dan itu ada semua di dalam satu botol Ziman. Dan dia diproses dingin 2 kali ekstraknya, sehingga kita konsumsi rutin 5 tetes pagi, siang, sore, malam kalau perlu. Itu membuat tubuh kita bisa bugar sepanjang hari, kita terbebas dari serangan radikal bebas, kita menghindari penyakit berbahaya, kita bisa menikmati kualitas kesehatan yang optimal, ya kan? Paling penting itu kan kualitas kesehatan optimal. Yeah. Cuma kan banyak bilang, Pak, tapi saya udah punya masalah diabetes, sampai lukanya basah nggak kering-kering, takutnya dipotong kakinya. Ya pola makannya dijaga, gaya hidupnya dijaga, konsumsi Zimannya rutin, ya kan? Jangan beli sebotol kalau udah seperti itu. Beli 10 botol deh untuk sebulan. Itu nanti lama-lama dia punya luka yang nggak kering-kering ya, biasanya diabetes basah orang sebut, itu nanti bisa kembali mengering, ya kan? Tapi nggak bisa instan karena tubuh butuh waktu untuk memperbaiki sistem kadar gula darah kita menjadi normal. Kemudian sistem benang-benang fibrinogennya diperbaiki di dalam sel, kemudian semua kelenjar diperbaiki, metabolisme diperbaiki. Jadi kita konsumsi rutin pagi, siang, sore, malam 5 tetes. Kalau perlu sehari 6 kali. Pola makan, hindari makanan yang banyak mengandung karbo dan gula. Itu nanti sebulan lama-lama yang sudah diabetes basah mengalami proses pembaikan daripada dipotong, kan gitu. Ya.
Baik, nanti kita lanjut lagi Pak Nyoto. Sebenarnya tadi saya nanya kenapa jadi antioksidan aktif. Mungkin kita nanti akan jelaskan prosesnya dingin. Maksudnya proses dingin gimana gitu ya. Nanti Oke. kita akan bahas lebih jauh. Silahkan yang mau nanya boleh di 0815111003. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, jangan mengaku cinta dirimu sendiri kalau nggak peduli sama asupan makanan dan pemilihan suplemen yang tepat buat tubuh kita, gitu. Cinta palsu ya. berarti ya. Hari gini masih banyak cinta palsu ya, Pak? Banyak dong, Masih banyak. Tubuh kita sendiri di PHP, bayangin aja. Nanti ya saya kasihkan kamu suplemen yang bagus biar kamu sehat di PHP. Malah dia beli yang lain gitu. Tapi bohong gitu ya, bercanda ya sama tubuh ya. Iya. Oke. Kita jawab pertanyaannya Pak Nyoto ya. Ada Oke. yang bertanya di 081511103103. Selamat siang untuk Ibu Diah. Ibu Diah ini Pak Nyoto punya anak usia 7 tahun. Iya. Kalau malam tuh katanya nafasnya sering banget mengi dan kadang juga sesek. Kata dokter mungkin aja tuh asma atau ada infeksi saluran bronko. Sudah diberi obat sih sembuh, tapi kalau malam kadang kambuh lagi tuh seperti itu lagi tuh Pak Nyoto. Kalau misalnya mau beralih ke Ziman, konsumsinya berapa tetes sih Pak setiap harinya untuk pemula mengingat usianya masih 7 tahun? Ya jadi bagi anak-anak ya, dia kan masih 7 tahun. Sebenarnya kalau 7 tahun 4 tetes juga nggak apa-apa ya kan. Ya tapi kan biasanya anak-anak suruh angkat lidah nggak bisa, nggak masalah. Di atas lidah pun nggak apa-apa. Memang paling efektif di bawah lidah. Tapi kalau anak-anak disuruh angkat lidahnya nggak bisa, yang penting suruh tetesin aja 4 tetes. Di makanannya bisa Pak ya? Di air minum juga boleh, air putih gitu kan. Tapi paling bagus langsung ditelan di lidah ya. Kalau bisa sehari 4 kali. Kalau nggak bisa 4 kali, 3 kali. Jangan sampai cuma sekali ya kan. Agar apa? Biar proses penyembuhannya lebih cepat. Kalau sehari 3 kali, 4 tetes pagi, 4 tetes siang, 4 tetes sebelum tidur. Kalau seandainya pingin sampai 4 kali biar cepat sembuh, yang 4 pagi, 4 siang, 4 sore, 4 malam pas mau tidur. Dan dirutinkan. Kalau 1 botol ternyata gejalanya udah mulai berkurang, beli lagi lah sampai tuntas. Jangan sayang-sayang buat anak, kurang lebih seperti itu. Dan itu dikonsumsi rutin, lama-lama nanti enzim anak yang mungkin kekurangan, misalnya ya enzim amilase yang penyebab pencetus asmanya itu sudah diperbaiki, lama-lama anak kita tidurnya bisa nyenyak, tidak sesak nafas karena tercukupi kebutuhan nutrisinya yang sangat mikro di tingkat seluler. Begitu. Dan ini aman Bu, karena ini bukan obat ya. Dan ini bukan obat, ini murni dari saripati buah-buahan yang memang seandainya pun nggak usah diekstrak ya kita biasa makan. Yeah. Masa sih makan delima berbahaya? Enggak dong. Makan manggis ya kan, mengkudu aja sering dirujak, tapi yang dirujak itu bukan buah mengkudunya, dijadiin airnya gitu biar agak sepet-sepet gitu lah ya. Ya, plus juga daun pegagan. Jadi ini aman Bu. Kalau misalnya toh masih dapat obat dari dokter nggak apa-apa, lanjutin Lanjut aja. aja, jangan Ditambah. sampai nggak diminum juga kan. Tapi kalau memang ternyata udah banyak perubahan, udah nggak bengek lagi atau napasnya udah lancar lagi, ya nggak perlu obat Hentikan dokter lagi. obatnya, Ya ya. konsultasi ke dokter juga boleh, tapi jangan udah sembuh kok obat lanjut terus kan nanti malah nggak bagus gitu. Oke. Tadi Pak Nyoto kan sempat katakan bahwa Ziman ini antioksidan aktif. Betul. Dikatakan aktif karena diproses secara dingin gitu Iya. kan. Maksudnya gimana tuh Pak Nyoto? Jadi yang namanya sesuatu yang tidak dipanaskan lebih daripada 40 derajat Celcius itu zatnya masih hidup karena belum kena panas ya kan. Kalau digoreng, dibakar, direbus itu zat enzimnya, zat hidupnya udah nggak ada. Nah oleh sebab itu kalau saripati buah-buahan itu diproses, difermentasi saja, itu kan masih ada enzimatisnya. Biasanya difermentasi, tapi biar lebih pekat, nggak perlu bawa sebotol, cukup bawa 1 botol kecil karena diekstrak, itu diproses dingin. Nah contohnya gini, siapa sih yang nggak pernah makan es lilin waktu kecil? Contohnya es lilin rasa apa yang terkenal ya? Strawberry lah, Oke. atau rasa jeruk. Kita sedot es lilinnya, tiba-tiba udah separuh es lilin, rasa jeruknya udah hilang, tinggal warna putih es batu. Berarti saripatinya udah kita hisap. Nah demikian pula dengan saripati buah-buahan ini dibekukan sampai beku, nanti dia netes tuh. Anggap aja tadi warnanya coklat tua, coklat agak tua, agak muda. Iya, iya, Pas iya. bening dibuang, itu udah bukan lagi saripati, tinggal airnya.
Nanti yang udah jadi saripati ini nih didinginkan lagi, dibiarkan netes lagi sampai begitu airnya udah bening, dibuang lagi karena yang diambil cuma saripatinya. Tapi teknologi ekstraksi dingin ini mesinnya adalah paten Jepang. Jadi memang pakai mesin khusus untuk ekstraksi dingin ini agar menghasilkan saripati buah-buahan yang efektif untuk membuat kesehatan kita optimal. Makanan kesehatan yang memberikan efek terapi bagi tubuh kita, karena tubuh kita yang menyembuhkan dirinya sendiri karena bahan bakunya adalah makanan dari buah-buahan yang kaya antioksidan tadi. Gitu. Oke, jadi jelas itulah kenapa Ziman ini sangat efektif ya untuk membantu sistem metabolisme tubuh karena memang dia antioksidan aktif dengan proses yang sudah dijelasin sama Pak Nyoto tadi. Pak Nyoto ngomongin es lilin jadi pengen dong ya. Zaman dulu sekarang kayaknya udah gak ada deh es lilin ya. Kalau zaman saya tuh ada es goyang ya kan. Es digoyang-goyang dulu baru jadi es karena pakai garam. Oh itu mah es doger. Es doger ya. Es goyang ya Pak Nyoto ya. Iya. Yang diputerkan. Iya. Oh iya es doger. Ada juga es yang digasuk tuh. Jadi es serut. Ngomongin es. Iya. Apa ini karena kita panas saudaranya. Nah kalau misalnya Anda pengen dapetin Ziman gak ngerti di mana, itu gampang banget, tinggal telepon aja radio kesayangan Anda ini, atau bisa juga di marketplace karena banyak sekali ya. Atau Anda tonton saja YouTube channel kita Ziman Herbal, nanti akan ada prompter yang lewat tuh, ada nomor teleponnya. Oke? Masih ada satu sesi lagi ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi sekarang jangan ngadi-ngadi ya sama tubuhmu ya. Yang gak penting gak usah dimakan ya. Makan yang sehat-sehat aja ya kan, seger-seger, raw material yang mentah-mentah gitu. Makanya ada suku-suku tertentu yang kulitnya bagus ya Pak, karena makan yang lalap-lalapan, suka yang mentah-mentah gitu ya. Yang penting yang harus diingat cuma satu ya, jangan makan hati teman. Betul. Jangan makan teman. Betul. Oke. Nah, jadi diingetin lagi kalau misalnya mau konsumsi Ziman itu paling bagus ada di bawah lidah. Di bawah lidah, ya kan? Jadi Kenapa? di bawah lidah. Kenapa Pak? Karena di bawah lidah itu ada membran mukosa kita itu, di bawah lidah kan adalah selaput ya, pelapis itu sangat tipis sekali. Jadi dia bisa meresap ke dalam selaput itu langsung dibawa oleh aliran darah kita. Makanya banyak obat-obatan yang butuh untuk diserap tubuh secara cepat gitu ya. Itu taruhnya di bawah lidah. Contoh penyakit jantung gitu ya. Misalnya udah kena serangan jantung, buru-buru dikasih obat di bawah lidah. Tujuannya apa? Biar segera diserap tubuh, langsung masuk ke aliran darah di bawah lidah kita. Sebab kan kalau kita makan itu kan ke lambung dulu, dari lambung nanti ke proses lagi usus 12 jari, habis usus 12 jari di usus halus baru diserap. Perlu proses perjalanan yang panjang, ya kan? Akibatnya ya kalau penyakitnya harus butuh saat itu juga kandungannya harus diserap tubuh, ya nggak bisa kalau melalui pencernaan, mau nggak mau di bawah lidah. Jadi ada yang semprot, ada yang tetes, ada yang berupa tablet taruh di bawah lidah, yang hisap itu kan, agar langsung masuk ke dalam aliran darah yang ada di bawah lidah yang sangat halus dan gampang tembus mukosanya itu, lapisannya, kan gitu. Jadi memang ada ilmiahnya ya Pak, nggak cuma ngasal-ngasal doang. Ngapain sih Pak Nyoto ada aja di bawah lidah, kan nggak enak tuh gitu. Betul. Ini bukan syarat dari mbah, bukan. Ada penelitian ilmiahnya gitu ya. Tapi kalau mau ya coba minum obat sakit kepala taruh bawah lidah. Iya, cepat sembuh. Lah pahit Pak. Iya memang gak enak sih, tapi kan gitu. Lebih cepat keserap aliran darah kan lebih cepat membaiknya daripada kita hanya sekadar langsung telan ke dalam lambung, kan berproses. Jadi bagi mereka yang punya penyakit berat nih, udah penyakitnya jantung, ya kan, udah napas sesak, udah nyeri-nyeri, ya minum Ziman rutin deh, pagi, siang, sore, malam gitu kan. Moga-moga begitu semua sampah-sampah metabolismenya dibongkar, kemudian juga kadar tekanan darahnya diturunkan, kemudian juga asam urat diturunkan, kolesterolnya turun. Siapa tahu jantungnya tadi kerjanya berat gitu ya, karena ada gula, ada kolesterol, ada asam urat, ada macam-macam, jadi ringan karena sampahnya dibuang semua. Jantungnya udah nggak nyaman, bisa nyaman, ya kan? Daripada
kita nggak peduli kesehatan, tiba-tiba dokter vonis, wah ini mesti bukan pasang ring lagi nih, bypass nih, kan Aduh. repot ya kan. Mendingan bagi mereka yang udah punya masalah penyakit kronis, diabetes, asam urat kronis, kolesterol kronis, hipertensi kronis, jantung kroner, konsumsi deh Ziman, jangan sayang-sayang karena kesehatan itu layak diperjuangkan. Oke, Gitu. nggak cuma si dia dong. Oh iya, bukan cuma si dia aja ya, percuma kalau kita memperjuangkan si dia sedangkan tubuh kita penyakitan. Oke. Baik Pak Nyoto, ternyata kita sudah sampai di ujung waktu. Terima kasih banyak hari ini. Oke. Sudah banyak berbagi pada kita. Semakin paham ya kita semuanya Ziman Lovers yang mudah-mudahan juga menginspirasi. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, saya Nana Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama sama Ziman. Ziman. Dah. Dah.